Blueberry sering disebut sebagai salah satu buah super paling kuat di dunia. Buah kecil berwarna biru keunguan ini dipuji karena kandungan antioksidannya yang luar biasa, terutama untuk menjaga kesehatan mata. Kaya akan vitamin C, lutein, dan antosianin, blueberry bekerja layaknya pelindung mikroskopik yang melindungi retina dan makula dari kerusakan akibat radikal bebas dan penuaan. Tidak heran jika banyak orang menjadikan blueberry sebagai bagian dari menu harian mereka, terutama untuk menjaga penglihatan tetap tajam seiring bertambahnya usia. Namun di balik semua manfaat hebat itu, ada satu hal penting yang sering terlewatkan oleh banyak orang. Tidak semua kombinasi makanan baik dikonsumsi bersama blueberry. Bahkan, ada beberapa makanan yang jika dimakan bersamaan dengan blueberry, justru bisa menurunkan manfaatnya, menghambat penyerapan nutrisi, atau bahkan memperparah kondisi kesehatan tertentu. Kombinasi makanan yang salah ini dapat memicu masalah pencernaan, menurunkan kadar zat besi, menyebabkan peradangan, bahkan mempercepat degenerasi makula pada mata. Yang lebih mengejutkan lagi, makanan-makanan tersebut bukanlah jenis makanan aneh atau langka. Sebaliknya, ini adalah makanan yang mungkin sudah menjadi bagian dari menu sarapan atau camilan harian Anda. Misalnya, mencampur blueberry ke dalam smoothie bersama pisang, atau menyantapnya dengan semangkuk sereal manis di pagi hari. Tampaknya sehat, bukan? Tapi kenyataannya bisa jadi sebaliknya. Kabar baiknya adalah, dengan memahami cara kerja nutrisi di dalam tubuh, kita bisa dengan mudah menghindari kombinasi yang salah dan menggantinya dengan alternatif yang lebih sehat. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam 7 kombinasi makanan yang sebaiknya tidak dikonsumsi bersama blueberry, lengkap dengan penjelasan ilmiah dan dampaknya terhadap tubuh Anda. Tidak hanya itu, kita juga akan mengungkap 7 kombinasi makanan yang justru dapat meningkatkan efek positif blueberry terhadap kesehatan mata dan tubuh secara keseluruhan. Tujuan dari video ini bukan untuk membuat Anda takut mengonsumsi blueberry, melainkan membekali Anda dengan pengetahuan praktis agar bisa mengambil keputusan makan yang lebih cerdas setiap hari. Karena pada akhirnya, kesehatan yang optimal dimulai dari kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten, termasuk cara kita memadukan makanan. Penting untuk diketahui bahwa tubuh manusia adalah sistem yang sangat kompleks. Cara tubuh memproses dan menyerap nutrisi sangat dipengaruhi oleh kombinasi makanan yang kita konsumsi dalam satu waktu. Blueberry memang mengandung banyak zat bermanfaat, namun bila dikonsumsi bersamaan dengan bahan tertentu, efek positifnya bisa berkurang secara drastis. Hal ini disebabkan oleh reaksi kimia antara senyawa dalam blueberry dengan zat dari makanan lain yang dapat mengganggu penyerapan vitamin, mineral, atau bahkan mempercepat proses oksidasi. Sebagai contoh, beberapa makanan dapat mengandung senyawa seperti tanin, asam fitat, atau enzim yang mampu mengikat nutrisi dalam blueberry sehingga tidak bisa diserap secara optimal oleh tubuh. Dalam jangka panjang, konsumsi kombinasi makanan semacam ini dapat menyebabkan kekurangan gizi, terutama pada orang tua, penderita anemia, atau mereka yang memiliki sistem pencernaan sensitif. Tidak hanya itu, banyak dari kita yang tidak sadar bahwa makanan sehat pun bisa saling bertabrakan jika dikonsumsi bersamaan. Kita sering mengira bahwa selama makan makanan bergizi, hasilnya pasti baik. Namun ilmu nutrisi menunjukkan bahwa konteks dan cara menggabungkan makanan sama, pentingnya dengan nilai gizinya masing-masing. Oleh karena itu, memahami prinsip sinergi makanan atau food combining menjadi kunci untuk mendapatkan manfaat maksimal dari apa yang kita makan. Dalam video ini, kami tidak hanya akan mengingatkan Anda tentang kombinasi makanan yang sebaiknya dihindari, tetapi juga memberikan panduan praktis mengenai waktu makan, cara penyajian, dan alternatif yang lebih aman dan efektif. Anda akan belajar cara memadukan blueberry dengan makanan pendamping yang tidak hanya aman, tetapi juga bisa meningkatkan penyerapan vitamin C, zat besi, dan antioksidan lainnya secara signifikan. Kami juga akan membahas beberapa mitos umum seputar konsumsi blueberry yang sering disalahpahami. Dengan pendekatan yang berbasis penelitian dan dipaparkan secara sederhana, Anda akan lebih mudah memahami logika di balik setiap rekomendasi yang kami berikan. Pada akhirnya, harapan kami adalah agar setelah menonton video ini, Anda tidak hanya tahu apa yang boleh dan tidak boleh dikombinasikan dengan blueberry, tetapi juga merasa percaya diri dalam menyusun pola makan yang lebih baik setiap hari. Karena ketika Anda memahami alasan di balik setiap pilihan, maka Anda akan lebih termotivasi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan kombinasi pertama yang sering dianggap sehat, tetapi sebenarnya bisa membawa dampak buruk bila dikonsumsi bersamaan dengan blueberry.
Blueberry dan kacang-kacangan adalah dua jenis makanan yang secara individu sangat menyehatkan. Blueberry kaya akan antioksidan seperti antosianin dan vitamin C, sedangkan kacang-kacangan mengandung lemak sehat, protein nabati, dan mineral penting seperti magnesium serta zat besi. Namun, ketika dikonsumsi bersamaan, kombinasi ini justru dapat memicu gangguan penyerapan nutrisi dan masalah pencernaan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Salah satu masalah utama dari kombinasi blueberry dan kacang-kacangan adalah gangguan penyerapan zat besi. Blueberry mengandung tanin dan oksalat, dua senyawa yang dikenal dapat menghambat penyerapan zat besi non-heme, yaitu zat besi dari sumber nabati. Di sisi lain, kacang-kacangan, khususnya kacang almond, mete, dan kenari, mengandung asam fitat. Asam fitat juga memiliki kemampuan untuk mengikat mineral seperti zat besi, kalsium, dan seng, sehingga mencegah tubuh untuk menyerapnya secara optimal. Ketika blueberry dan kacang-kacangan dikonsumsi bersamaan, mereka membentuk penghalang ganda bagi penyerapan zat besi. Ini menjadi masalah serius bagi orang-orang yang sudah memiliki risiko kekurangan zat besi, seperti vegetarian, wanita yang sedang menstruasi, lansia, dan penderita anemia. Jika kombinasi ini dikonsumsi secara rutin, dalam jangka panjang bisa menyebabkan kelelahan kronis, kulit pucat, daya tahan tubuh menurun, dan kabut otak. Selain itu, kombinasi ini juga dapat mengganggu sistem pencernaan, terutama bagi mereka yang memiliki perut sensitif. Baik blueberry maupun kacang-kacangan mengandung FODMAPs, sekelompok karbohidrat fermentasi yang dapat menyebabkan gas, kembung, dan gangguan pencernaan pada orang-orang yang menderita IBS, SIBO, atau gangguan pankreas. Kandungan serat yang tinggi dari kedua bahan ini juga bisa memperlambat pencernaan dan menimbulkan rasa berat di perut, terutama jika dikonsumsi dalam jumlah besar sekaligus. Bagi sebagian orang yang memiliki alergi terhadap kacang pohon atau sensitif terhadap salisilat, senyawa alami dalam blueberry, konsumsi keduanya bersama-sama juga bisa memicu reaksi alergi yang lebih kuat. Gejalanya bisa berupa gatal-gatal, tenggorokan terasa gatal, mual, hingga ruam pada kulit. Apakah ini berarti Anda harus berhenti makan blueberry atau kacang-kacangan? Tentu tidak. Kuncinya adalah waktu dan cara mengonsumsinya. Untuk menghindari efek negatif, Anda bisa mengonsumsi blueberry sebagai camilan pagi atau sore, sementara kacang-kacangan bisa disantap di waktu terpisah, seperti malam hari. Anda juga bisa merendam kacang semalaman untuk mengurangi kadar asam fitat dan meningkatkan ketersediaan nutrisinya. Sebagai tambahan, memasukkan makanan tinggi vitamin C seperti paprika, jeruk, atau stroberi ke dalam makanan yang mengandung blueberry dan kacang-kacangan bisa membantu mengurangi efek penghambatan zat besi. Pilih juga kacang yang rendah oksalat, seperti kacang pistachio atau kenari sebagai alternatif yang lebih ramah bagi sistem pencernaan dan ginjal. Teh merupakan minuman favorit di banyak budaya dan seringkali dianggap sebagai pilihan sehat. Teh hitam, teh hijau, dan beberapa teh herbal mengandung antioksidan yang bermanfaat bagi tubuh. Begitu juga dengan blueberry, buah kecil yang penuh dengan flavonoid dan vitamin. Namun menggabungkan keduanya dalam satu waktu, terutama saat makan atau sesaat setelahnya, bisa membawa efek yang tidak diinginkan terhadap penyerapan nutrisi penting. Masalah utama dari kombinasi blueberry dengan teh kaya tanin adalah terhambatnya penyerapan zat besi. Tanin adalah jenis polifenol yang memberikan rasa sepat atau astringent pada teh. Senyawa ini memiliki kemampuan untuk mengikat zat besi di saluran pencernaan dan membentuk senyawa yang tidak larut air, sehingga tubuh tidak dapat menyerapnya. Bila Anda menambahkan blueberry, yang juga mengandung tanin serta oksalat, efek penghambat ini menjadi 2 kali lipat. Dampaknya sangat signifikan, terutama bagi kelompok yang rentan kekurangan zat besi, seperti perempuan usia subur, lansia, vegetarian, dan penderita anemia. Dalam jangka panjang, konsumsi teh berkadar tanin tinggi bersamaan dengan blueberry bisa menyebabkan gejala seperti kelelahan, kulit pucat, sesak napas, dan bahkan penurunan fungsi kognitif. Selain itu, kombinasi ini juga bisa menyebabkan iritasi saluran cerna. Asam dari buah dan senyawa tanin dalam teh dapat meningkatkan keasaman lambung. Bagi mereka yang memiliki asam lambung tinggi atau menderita refluks asam, GERD, konsumsi blueberry dan teh bersama-sama bisa memperburuk gejala seperti nyeri ulu hati, mual, dan rasa tidak nyaman setelah makan. Jika Anda rutin minum teh bersama buah-buahan kaya antioksidan seperti blueberry, tubuh Anda mungkin tidak menyerap vitamin dan mineral penting secara efisien. Ini bisa menyebabkan defisiensi nutrisi meskipun Anda merasa telah makan dengan baik. Lalu, apa solusi terbaik? Anda tidak harus menghindari teh atau blueberry.
Yang perlu dilakukan adalah memperhatikan waktu konsumsinya. Minumlah teh sekitar 1 jam sebelum atau setelah makan blueberry agar penyerapan nutrisi tidak terganggu. Selain itu, pilih teh dengan kadar tanin rendah seperti teh rooibos, teh kamomil, atau teh jahe. Teh-teh herbal ini lebih ramah bagi sistem pencernaan dan tidak menghambat penyerapan zat besi. Anda juga bisa meningkatkan penyerapan zat besi dengan menambahkan sumber vitamin C ke dalam menu, seperti stroberi, paprika, atau jus jeruk. Vitamin C membantu melawan efek penghambat tanin dengan meningkatkan ketersediaan zat besi dalam tubuh. Untuk Anda yang tidak mengonsumsi daging, menambahkan lentil atau sayuran hijau bersama blueberry bisa membantu menggantikan sumber zat besi hewani yang biasanya lebih mudah diserap tubuh. Intinya, dengan memahami cara kerja kombinasi makanan, Anda tetap bisa menikmati teh dan blueberry tanpa harus kehilangan manfaat nutrisi dari keduanya. Kuncinya adalah waktu, jenis teh, dan cara mengombinasikannya. Kopi adalah minuman yang tidak bisa dipisahkan dari rutinitas jutaan orang di seluruh dunia. Rasanya yang khas dan efek stimulan dari kafein menjadikan kopi sebagai teman setia di pagi hari. Sementara itu, blueberry sering dimasukkan ke dalam menu sarapan karena manfaatnya bagi kesehatan mata dan sistem kekebalan tubuh. Namun, menyatukan kopi dan blueberry dalam satu waktu bisa menjadi kesalahan nutrisi yang sering tidak disadari. Salah satu dampak negatif utama dari kombinasi blueberry dan kopi adalah gangguan penyerapan antioksidan. Kafein dalam kopi memiliki sifat diuretik yang meningkatkan produksi urin. Ketika tubuh kehilangan cairan secara cepat, proses penyerapan nutrisi menjadi terganggu, termasuk vitamin C dan antosianin dalam blueberry. Akibatnya, tubuh tidak bisa memanfaatkan antioksidan tersebut secara maksimal untuk melawan radikal bebas dan menjaga kesehatan mata. Selain itu, kafein dapat meningkatkan keasaman lambung. Lingkungan asam yang terlalu tinggi dalam saluran pencernaan dapat merusak struktur senyawa aktif dalam blueberry dan mengurangi efektivitasnya. Bahkan, jika Anda minum kopi sesaat sebelum atau sesudah makan blueberry, proses penyerapan nutrisi seperti vitamin E dan flavonoid bisa terganggu karena makanan tidak sempat dicerna secara optimal sebelum dikeluarkan melalui saluran cerna. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah efek kopi terhadap tekanan intraokular atau tekanan dalam bola mata. Konsumsi kafein dalam jumlah tinggi telah dikaitkan dengan peningkatan tekanan mata, terutama pada individu yang sensitif atau memiliki riwayat glaukoma. Blueberry memang dikenal membantu menurunkan risiko kerusakan saraf optik, tapi manfaat ini bisa tereduksi jika dikombinasikan dengan konsumsi kopi yang berlebihan. Lalu bagaimana solusinya? Anda tidak harus menghilangkan kopi dari hidup Anda. Yang penting adalah mengatur waktu konsumsinya. Sebaiknya beri jeda minimal 1 hingga 2 jam antara konsumsi kopi dan blueberry. Jika Anda mengonsumsi blueberry sebagai camilan pagi, minumlah kopi lebih awal setelah bangun tidur atau tunda hingga beberapa jam setelah makan. Anda juga bisa mempertimbangkan pengganti kopi yang lebih ramah terhadap penyerapan nutrisi, seperti teh herbal tanpa kafein, air lemon hangat, atau bahkan air infus dengan potongan buah segar. Jika tetap ingin minum kopi, pilih varian yang rendah kafein, atau gunakan metode penyeduhan yang mengurangi keasaman, seperti cold brew. Untuk mengoptimalkan manfaat blueberry, cobalah menggabungkannya dengan makanan tinggi serat larut dan vitamin, seperti oatmeal utuh yang membantu memperlambat pelepasan gula darah dan meningkatkan penyerapan antioksidan. Kombinasi ini tidak hanya lebih ramah terhadap sistem pencernaan, tetapi juga memberi efek perlindungan tambahan bagi mata. Ingat, blueberry dan kopi sama-sama bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, asalkan tidak dikonsumsi secara bersamaan. Waktu dan cara konsumsi memegang peranan penting dalam memastikan tubuh mendapatkan manfaat terbaik dari setiap makanan yang kita pilih. Di mata banyak orang, mencampur blueberry ke dalam sereal manis, yogurt berperisa, atau smoothie dengan tambahan sirup terdengar seperti pilihan sarapan sehat. Buah dan yogurt, atau buah dan sereal, kelihatannya cocok dan menyehatkan. Namun kenyataannya, menambahkan blueberry ke dalam makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi justru bisa membatalkan sebagian besar manfaat kesehatan dari buah kecil ini. Salah satu masalah utama dari kombinasi blueberry dan gula berlebih adalah meningkatnya stres oksidatif dalam tubuh. Blueberry dikenal karena kandungan antioksidannya yang kuat, yang membantu melawan radikal bebas dan mencegah kerusakan sel, terutama pada retina dan pembuluh darah mata. Namun, ketika dikonsumsi bersama makanan tinggi gula, tubuh akan mengalami lonjakan glukosa darah yang signifikan. Lonjakan ini menyebabkan tubuh menghasilkan lebih banyak radikal bebas, lebih banyak dari yang bisa dinetralkan oleh antioksidan dalam blueberry. Akibatnya, alih-alih menjadi pelindung mata, blueberry justru menjadi kurang efektif. Gula yang berlebihan juga dapat memperburuk peradangan kronis dalam tubuh,
sebuah kondisi yang telah dikaitkan langsung dengan berbagai gangguan mata, termasuk katarak, degenerasi makula, dan retinopati diabetik. Pada penderita diabetes, konsumsi blueberry bersama makanan manis bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah retina yang berujung pada penurunan penglihatan secara bertahap. Selain itu, terlalu banyak gula juga mengganggu keseimbangan mikrobioma usus, tempat utama di mana nutrisi dari makanan diproses dan diserap. Sistem pencernaan yang terganggu akan kesulitan menyerap vitamin, mineral, dan senyawa aktif seperti antosianin dari blueberry. Bahkan pada orang yang sehat, konsumsi rutin makanan tinggi gula bisa menyebabkan ketidakseimbangan insulin, kelelahan, dan kabut otak, yang semuanya bisa memperburuk kualitas hidup secara umum. Jadi, bagaimana solusi terbaik untuk tetap menikmati blueberry tanpa merusak manfaatnya? Hindari mencampurkannya dengan yogurt berperisa, sereal manis, minuman energi, atau jus kemasan. Pilih makanan pendamping yang alami dan rendah gula seperti yogurt Yunani polos, oat utuh tanpa pemanis, atau smoothie yang hanya menggunakan buah segar tanpa tambahan gula. Jika Anda ingin membuat smoothie, hindari mencampur blueberry dengan pisang matang atau jus apel yang tinggi fruktosa. Sebagai gantinya, tambahkan sayuran hijau seperti bayam atau mentimun dan sedikit jeruk atau stroberi untuk rasa manis alami sekaligus tambahan vitamin C yang membantu penyerapan zat besi dari blueberry. Kesimpulannya, meskipun blueberry adalah buah super, manfaatnya bisa terhapus jika dipadukan dengan makanan tinggi gula. Pilihan bijak dalam mengombinasikan makanan akan membantu tubuh Anda menyerap semua kebaikan yang terkandung dalam setiap butir blueberry yang Anda konsumsi. Lemak trans adalah salah satu jenis lemak yang paling merusak bagi kesehatan tubuh, terutama sistem kardiovaskular dan mata. Lemak ini banyak ditemukan dalam makanan olahan seperti donat, kue kering kemasan, keripik, kentang goreng, dan margarin. Sayangnya, banyak orang yang tanpa sadar mengonsumsi blueberry bersamaan dengan makanan ini. Misalnya dengan muffin kemasan, pastry instan, atau bahkan dalam produk sereal manis yang mengandung lemak trans. Kombinasi blueberry dengan makanan tinggi lemak trans sangatlah merugikan. Lemak trans terbukti meningkatkan kadar kolesterol jahat atau LDL dan menurunkan kolesterol baik atau HDL. Ketidakseimbangan ini menyebabkan gangguan pada aliran darah, termasuk ke retina, bagian mata yang sangat sensitif terhadap perubahan aliran darah dan oksigen. Salah satu efek serius dari sirkulasi yang buruk adalah meningkatnya risiko glaukoma, penyakit mata yang merusak saraf optik dan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan permanen. Selain itu, gangguan sirkulasi juga mempercepat degenerasi makula dan retinopati diabetik, dua kondisi mata yang seringkali tidak menunjukkan gejala awal, namun sangat membahayakan dalam jangka panjang. Blueberry seharusnya membantu melawan proses degeneratif ini melalui kandungan antioksidannya. Namun, ketika dikonsumsi bersama makanan yang mengandung lemak trans, efek perlindungan ini nyaris hilang. Hal ini karena lemak trans mendorong peradangan kronis dalam tubuh, yang justru menghancurkan sel-sel yang ingin dilindungi oleh antosianin dan vitamin C dari blueberry. Yang lebih buruk lagi, lemak trans juga berdampak negatif pada kesehatan otak, menyebabkan gangguan memori dan kabut otak. Padahal salah satu manfaat utama blueberry adalah meningkatkan fungsi kognitif dan melindungi otak dari penuaan dini. Jika kedua makanan ini digabungkan, maka Anda tidak hanya kehilangan manfaat dari blueberry, tetapi juga membebani tubuh Anda dengan lemak beracun yang sulit diurai. Solusinya, hindari semua produk kemasan atau makanan cepat saji saat mengonsumsi blueberry. Jika ingin makan muffin atau roti, buatlah sendiri di rumah menggunakan bahan alami tanpa margarin atau minyak terhidrogenasi. Gunakan minyak sehat seperti minyak zaitun, dan kombinasikan dengan tepung gandum utuh serta pemanis alami seperti madu atau kurma. Dengan begitu, Anda bisa tetap menikmati rasa lezat tanpa mengorbankan manfaat kesehatan. Blueberry juga bisa dipadukan dengan makanan tinggi serat dan protein tanpa lemak, seperti kacang-kacangan yang sudah direndam, yogurt Yunani tanpa pemanis, atau smoothie sayur. Pilihan-pilihan ini membantu tubuh menyerap nutrisi dengan lebih baik dan menghindari risiko peradangan yang ditimbulkan oleh lemak trans. Ingat, lemak trans bukan hanya musuh jantung Anda, tapi juga musuh mata dan otak. Jika Anda ingin blueberry bekerja maksimal melindungi tubuh Anda, jauhkan dari kombinasi yang merusak ini. Banyak orang menyukai kombinasi blueberry dengan yogurt, terutama yogurt rasa buah yang manis. Kombinasi ini tampak sehat dan lezat, bahkan sering dijadikan pilihan sarapan praktis. Namun tidak semua produk yogurt atau susu cocok dikombinasikan dengan blueberry, terutama jika mengandung pemanis tambahan atau lemak susu yang tinggi. Di balik rasa yang nikmat, kombinasi ini ternyata menyimpan potensi menurunkan efektivitas nutrisi dalam blueberry.
Salah satu alasan utama mengapa kombinasi ini dianggap berisiko adalah karena protein kasein yang terdapat dalam susu. Kasein diketahui dapat berikatan dengan antioksidan seperti antosianin yang terdapat dalam blueberry, membentuk senyawa kompleks yang tidak mudah diserap oleh tubuh. Akibatnya, manfaat utama blueberry sebagai antioksidan kuat bisa berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Selain itu, produk susu manis seperti yogurt rasa buah seringkali mengandung gula tambahan dalam jumlah tinggi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, gula berlebih dapat meningkatkan produksi radikal bebas dalam tubuh yang justru menambah beban kerja antioksidan. Artinya, blueberry harus bekerja lebih keras untuk menetralkan radikal bebas yang dihasilkan oleh gula dari yogurt manis, sehingga efektivitasnya dalam melindungi retina dan jaringan mata jadi menurun drastis. Penelitian juga menunjukkan bahwa kombinasi blueberry dengan susu dapat mengurangi aktivitas enzim antioksidan tubuh. Artinya, tidak hanya manfaat dari blueberry yang terganggu, tetapi juga sistem pertahanan alami tubuh menjadi melemah. Ini tentu berbahaya bagi mereka yang mengandalkan blueberry untuk menjaga kesehatan mata, jantung, dan otak. Bagi penderita intoleransi laktosa atau mereka yang memiliki sistem pencernaan sensitif, mengonsumsi produk susu bersamaan dengan buah asam seperti blueberry bisa menyebabkan ketidaknyamanan. Gejala yang sering muncul antara lain perut kembung, mual, diare, atau rasa berat setelah makan. Jadi bagaimana solusinya? Jika Anda menyukai kombinasi blueberry dan yogurt, pilihlah yogurt Yunani polos tanpa pemanis. Yogurt jenis ini mengandung lebih sedikit laktosa, lebih tinggi protein, dan tidak memiliki tambahan gula atau perasa buatan. Dengan begitu, Anda tetap bisa mendapatkan manfaat dari blueberry dan protein dari yogurt tanpa mengganggu penyerapan nutrisi penting. Alternatif lainnya adalah menggunakan yogurt nabati seperti yogurt berbasis almond, kedelai, atau kelapa yang tidak mengandung kasein. Pilih yang tidak memiliki tambahan gula atau zat aditif agar manfaat blueberry tidak terhalangi. Waktu konsumsi juga penting. Jika ingin minum susu atau makan yogurt manis, beri jeda setidaknya 2 jam dari konsumsi blueberry agar tubuh punya waktu untuk menyerap nutrisi dengan optimal. Intinya, blueberry memang luar biasa, tetapi tidak semua pasangan makanan cocok untuknya. Dengan memilih produk susu yang tepat dan menghindari tambahan gula, Anda bisa tetap menikmati rasa dan manfaatnya tanpa risiko tersembunyi. Membuat smoothie dengan berbagai jenis buah terdengar seperti pilihan yang sehat dan menyegarkan. Blueberry seringkali menjadi bahan utama, lalu ditambahkan pisang atau apel untuk memberikan rasa manis alami dan tekstur yang kental. Namun, ada fakta ilmiah yang mengejutkan tentang kombinasi ini. Meskipun terlihat sehat, mencampur blueberry dengan pisang atau apel dalam satu smoothie justru dapat mengganggu penyerapan nutrisi penting dari buah tersebut. Penyebab utamanya adalah enzim yang disebut polyphenol oksidase, PPO, yang terdapat secara alami dalam buah seperti pisang dan apel. Enzim ini memiliki kemampuan untuk mengoksidasi flavanol, salah satu kelompok antioksidan utama dalam blueberry. Ketika buah-buahan ini dicampur dalam blender, PPO dari pisang atau apel mulai memecah senyawa aktif dalam blueberry. Dalam penelitian yang dilakukan oleh University of California, penambahan pisang ke dalam smoothie yang mengandung blueberry mengurangi penyerapan flavanol di dalam tubuh hingga 84%. Angka ini sangat besar dan menunjukkan bahwa manfaat blueberry bisa benar-benar hilang hanya karena kombinasi buah yang salah. Efek ini paling kuat terjadi ketika semua buah dikonsumsi dalam bentuk smoothie, karena enzim PPO langsung aktif saat bahan-bahan dicampur dan dihancurkan bersamaan. Artinya, sekalipun Anda menggunakan buah segar dan tanpa tambahan gula, struktur nutrisi dalam blueberry tetap bisa rusak karena interaksi enzimatik tersebut. Selain itu, pisang dan apel mengandung kadar fruktosa yang cukup tinggi. Ketika dikombinasikan dengan blueberry, ini dapat menyebabkan lonjakan gula darah, terutama pada orang dengan sensitivitas insulin atau penderita diabetes. Blueberry sebenarnya membantu mengatur kadar gula darah berkat kandungan serat dan antioksidannya. Tapi jika dicampur dengan buah yang kaya fruktosa, manfaat ini akan berkurang atau bahkan berbalik menjadi beban tambahan bagi sistem metabolisme tubuh. Lalu, bagaimana cara menyiasatinya? Jika Anda tetap ingin membuat smoothie dengan blueberry, pilih bahan pendamping yang tidak mengandung PPO tinggi. Misalnya, sayuran hijau seperti bayam, kale, atau mentimun. Selain aman untuk kombinasi, bahan-bahan tersebut justru memperkaya kandungan antioksidan dan serat dalam smoothie Anda. Untuk rasa manis alami, Anda bisa menggunakan sedikit buah beri lainnya seperti stroberi atau raspberry yang tidak memiliki efek pengoksidasi yang kuat. Anda juga bisa memilih untuk mengonsumsi blueberry secara utuh sebagai camilan atau sarapan, bukan dalam bentuk smoothie yang dicampur dengan banyak bahan lain.
Cara ini memastikan bahwa tubuh Anda menerima flavanol dan vitamin dalam kondisi utuh tanpa gangguan. Kesimpulannya, tidak semua buah cocok untuk dikombinasikan dalam satu minuman. Blueberry membutuhkan pasangan yang tepat agar nutrisinya bisa terserap optimal oleh tubuh. Mengetahui interaksi antar bahan akan membantu Anda membuat pilihan yang lebih cerdas dan tetap mendapatkan semua manfaat dari buah super ini. Blueberry dan oat utuh adalah dua bahan makanan yang bila dikombinasikan dengan tepat bisa menciptakan sinergi nutrisi yang luar biasa, terutama untuk kesehatan mata dan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Keduanya merupakan sumber makanan padat gizi, namun ketika digabungkan, manfaat masing-masing justru saling melengkapi dan memperkuat. Oat utuh kaya akan serat larut, khususnya beta-glukan, yang telah terbukti membantu menstabilkan kadar gula darah dan meningkatkan kesehatan jantung. Serat ini juga memperlambat proses pencernaan, sehingga tubuh memiliki lebih banyak waktu untuk menyerap nutrisi dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan, termasuk vitamin C dan antosianin dari blueberry. Dengan memperlambat penyerapan glukosa, oat membantu mencegah lonjakan gula darah yang bisa merusak pembuluh darah halus di retina, terutama bagi penderita diabetes. Di sisi lain, blueberry menyediakan antioksidan kuat seperti antosianin yang berperan melindungi mata dari kerusakan akibat radikal bebas dan peradangan kronis. Antioksidan ini bekerja seperti tameng mikroskopis yang menjaga retina dari stres oksidatif, penyebab utama degenerasi makula dan katarak. Ketika dikonsumsi bersama oat, penyerapannya menjadi lebih optimal berkat kestabilan gula darah yang dihasilkan oleh serat dari oat. Kombinasi blueberry dan oat juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Oat mengandung magnesium dan kalium, dua mineral penting untuk mengatur tekanan darah dan meningkatkan aliran darah ke mata dan otak. Sementara itu, vitamin C dalam blueberry memperkuat pembuluh darah kapiler, termasuk di sekitar retina dan saraf optik. Selain itu, oat juga mengandung vitamin E dan seng dalam jumlah kecil. Dua nutrisi yang bekerja secara sinergis dengan vitamin C dari blueberry untuk mendukung fungsi retina, menjaga ketajaman penglihatan, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Kandungan seng sangat penting untuk penglihatan malam karena membantu vitamin A mencapai retina dan membentuk pigmen pelindung cahaya. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kombinasi ini, Anda bisa menyantap oatmeal hangat yang ditaburi blueberry segar di pagi hari. Hindari menambahkan gula, sirup, atau topping manis lainnya yang bisa mengganggu keseimbangan nutrisi. Sebagai pengganti rasa manis, tambahkan kayu manis atau beberapa potong pisang muda yang tidak terlalu matang. Karena memiliki indeks glikemik yang lebih rendah, alternatif lainnya, Anda bisa membuat overnight oats dengan merendam oat utuh semalaman bersama susu nabati tanpa pemanis, lalu tambahkan blueberry segar atau beku sebelum disajikan. Ini adalah sarapan praktis dan padat nutrisi yang cocok untuk semua usia, terutama lansia dan mereka yang memiliki risiko penyakit mata. Kesimpulannya, blueberry dan oat utuh adalah pasangan ideal bagi siapa saja yang ingin menjaga penglihatan jangka panjang dan menjaga kestabilan metabolisme. Kombinasi ini bukan hanya lezat, tetapi juga memberi perlindungan nyata terhadap berbagai gangguan kesehatan yang seringkali berkembang secara diam-diam. Yogurt Yunani alami dan blueberry merupakan salah satu kombinasi makanan yang bukan hanya lezat, tetapi juga sangat bergizi. Keduanya memiliki komponen yang saling melengkapi, dan jika dikonsumsi dengan benar, dapat memberikan perlindungan luar biasa bagi kesehatan mata, sistem pencernaan, serta kestabilan gula darah. Kombinasi ini sangat direkomendasikan, terutama untuk orang dewasa dan lansia yang ingin menjaga ketajaman penglihatan mereka seiring bertambahnya usia. Yogurt Yunani dikenal karena kandungan proteinnya yang tinggi. Protein sangat penting untuk mempertahankan struktur dan fungsi otot, termasuk otot-otot kecil yang mengontrol gerakan mata. Selain itu, protein juga membantu memperbaiki jaringan mata yang mungkin rusak akibat radikal bebas atau proses penuaan alami. Dalam jangka panjang, asupan protein yang cukup mendukung regenerasi sel dan menjaga kestabilan sistem saraf optik. Blueberry di sisi lain memberikan kontribusi berupa antioksidan kuat seperti antosianin, vitamin C, dan vitamin E. Antioksidan ini membantu mencegah kerusakan pada pembuluh darah halus di retina dan mencegah perkembangan penyakit mata seperti degenerasi makula atau retinopati diabetik. Vitamin E dan C juga membantu menjaga fleksibilitas pembuluh darah dan mencegah pembekuan darah yang bisa menyebabkan kebutaan mendadak pada usia lanjut. Yogurt Yunani juga mengandung kalsium dalam jumlah tinggi. Kalsium tidak hanya penting untuk tulang, tetapi juga dibutuhkan untuk kontraksi otot mata dan transmisi sinyal saraf dari mata ke otak.
Kombinasi kalsium dari yogurt dengan vitamin C dari blueberry memperkuat koneksi antara sel-sel saraf di retina, memungkinkan penglihatan yang lebih jernih dan respons visual yang cepat. Yang membuat yogurt Yunani lebih unggul dibandingkan produk susu biasa adalah kandungan probiotiknya. Probiotik adalah mikroorganisme baik yang membantu menjaga keseimbangan flora usus. Kesehatan usus yang optimal sangat penting untuk penyerapan nutrisi, termasuk antioksidan dari blueberry. Dengan kata lain, jika sistem pencernaan Anda sehat, tubuh Anda akan lebih efektif dalam mengambil semua manfaat dari blueberry yang Anda makan. Untuk penderita diabetes, kombinasi ini juga sangat bermanfaat. Protein dalam yogurt Yunani membantu memperlambat penyerapan glukosa, sementara serat dari blueberry membantu mengatur kadar gula darah. Ini membantu mencegah lonjakan gula darah setelah makan dan mengurangi risiko komplikasi yang berhubungan dengan penglihatan. Agar mendapatkan manfaat maksimal, pastikan memilih yogurt Yunani yang polos, tanpa tambahan gula atau pemanis buatan. Hindari yogurt rasa buah dalam kemasan, karena biasanya mengandung gula tambahan yang justru bisa membatalkan efek positif dari blueberry. Kesimpulannya, blueberry dan yogurt Yunani alami adalah kombinasi cerdas bagi siapa saja yang ingin menjaga mata, pencernaan, dan metabolisme tetap optimal. Ini adalah pilihan makanan yang sederhana, namun syarat manfaat jika dikonsumsi secara rutin dan dengan cara yang tepat. Menggabungkan blueberry dengan sayuran hijau seperti bayam, kale, brokoli, atau selada air adalah strategi cerdas untuk mendukung kesehatan mata dan meningkatkan daya tahan tubuh. Kombinasi ini tidak hanya menawarkan warna yang segar dan rasa yang menyenangkan dalam salad atau smoothie, tetapi juga menciptakan sinergi nutrisi yang luar biasa yang bekerja pada tingkat sel untuk melindungi penglihatan jangka panjang. Sayuran hijau merupakan sumber utama lutein dan zeaxanthin, dua jenis antioksidan karotenoid yang sangat penting untuk kesehatan makula, bagian retina yang bertanggung jawab terhadap penglihatan pusat dan detail. Senyawa ini dikenal sebagai pelindung alami terhadap cahaya biru dan sinar ultraviolet yang berbahaya. Mereka bekerja layaknya kacamata dalam tubuh, menyaring radiasi berbahaya sebelum mencapai jaringan mata yang sensitif. Blueberry di sisi lain kaya akan antosianin dan vitamin C yang mendukung kekuatan pembuluh darah kapiler dan jaringan penghubung di dalam mata. Ketika blueberry dikombinasikan dengan sayuran hijau, mereka membentuk perisai antioksidan yang kuat, melindungi mata dari stres oksidatif dan peradangan kronis. Ini sangat penting karena stres oksidatif adalah penyebab utama berbagai gangguan mata seperti katarak, glaukoma, dan degenerasi makula terkait usia. Tak hanya lutein dan zeaxanthin, sayuran hijau juga menyediakan vitamin A dalam bentuk beta-karoten. Vitamin A sangat penting untuk produksi rhodopsin, pigmen yang dibutuhkan untuk penglihatan malam dan adaptasi cahaya rendah. Dengan adanya vitamin A dari sayuran dan vitamin C dari blueberry, proses regenerasi sel retina menjadi lebih optimal. Sayuran hijau seperti kale dan bayam juga mengandung vitamin K yang penting untuk menjaga kesehatan jaringan mata serta mengatur proses pembekuan darah di pembuluh kecil di sekitar retina. Tambahan lagi, kandungan magnesium dan kalium dalam sayuran hijau membantu memperlancar sirkulasi darah dan menurunkan tekanan intraokular yang berisiko menyebabkan glaukoma. Agar kombinasi ini bekerja secara maksimal, Anda bisa membuat salad segar dengan dasar bayam atau kale, ditambahkan blueberry segar, kacang kenari, dan sedikit dressing berbahan dasar minyak zaitun. Pilihan lain adalah mencampurkan blueberry dan sayuran hijau ke dalam smoothie tanpa tambahan gula. Gunakan air kelapa atau susu almond tanpa pemanis sebagai cairan dasar agar tetap ringan dan penuh manfaat. Kombinasi ini sangat dianjurkan bagi semua kalangan usia, terutama orang tua yang mulai mengalami penurunan fungsi penglihatan. Selain itu, orang yang bekerja di depan layar sepanjang hari juga akan sangat diuntungkan oleh perlindungan ekstra terhadap cahaya biru yang diberikan oleh lutein dan antosianin. Kesimpulannya, menyatukan kekuatan blueberry dan sayuran hijau adalah investasi harian terbaik untuk menjaga mata tetap tajam, segar, dan terlindungi. Pilihan sederhana yang bisa membawa dampak besar untuk masa depan penglihatan Anda. Teh adalah salah satu minuman yang paling populer di dunia, tetapi tidak semua jenis teh cocok dikombinasikan dengan blueberry. Seperti telah dibahas sebelumnya, teh yang kaya tanin seperti teh hitam atau teh hijau tertentu bisa menghambat penyerapan zat besi dan antioksidan dari blueberry. Namun kabar baiknya adalah Anda masih bisa menikmati manfaat teh jika memilih jenis yang tepat.
yaitu teh herbal tanpa kandungan tanin yang tinggi. Teh herbal seperti rooibos, chamomile, peppermint, dan jahe tidak mengandung tanin dalam kadar signifikan. Ini menjadikannya pilihan sempurna untuk dinikmati bersama blueberry tanpa risiko menurunkan penyerapan nutrisi penting. Bahkan, banyak dari teh ini justru memperkuat efek positif blueberry terhadap kesehatan mata, pencernaan, dan sistem imun. Rooibos adalah salah satu teh herbal terbaik yang bisa dipadukan dengan blueberry. Dikenal sebagai teh tanpa kafein yang tinggi antioksidan, rooibos memiliki rasa manis alami dan efek menenangkan. Ketika dikonsumsi bersamaan dengan blueberry, kandungan flavonoid dalam rooibos dapat mendukung fungsi pembuluh darah halus di mata, memperkuat retina, dan membantu menurunkan tekanan darah. Semua ini penting untuk mencegah degenerasi makula dan glaukoma. Chamomile juga memiliki efek luar biasa untuk sistem saraf dan saluran cerna. Kandungan apigenin dalam chamomile membantu mengurangi stres oksidatif dan meningkatkan kualitas tidur. Jika dikombinasikan dengan blueberry yang kaya vitamin C dan antosianin, teh chamomile membantu menciptakan suasana santai yang ideal untuk pemulihan sel-sel mata dan regenerasi jaringan selama tidur malam. Teh jahe dan peppermint, meskipun lebih dikenal untuk mengatasi gangguan pencernaan, juga berkontribusi positif dalam penyerapan nutrisi. Jahe memiliki sifat antiinflamasi yang memperkuat efek antioksidan dari blueberry, sementara peppermint membantu meredakan ketegangan otot dan meningkatkan sirkulasi darah, termasuk ke mata. Yang terpenting, karena teh-teh herbal ini bebas tanin, mereka tidak mengganggu penyerapan zat besi dari makanan atau buah seperti blueberry. Ini sangat krusial bagi orang yang mengalami anemia, ibu hamil, atau mereka yang memiliki kebutuhan zat besi tinggi. Untuk menikmati manfaat maksimal, seduh teh herbal Anda dengan air hangat, bukan mendidih, dan kombinasikan dengan seporsi blueberry segar atau beku. Ini bisa menjadi camilan sore yang menyegarkan atau penutup makan malam yang ringan dan menyehatkan. Hindari menambahkan gula atau susu ke dalam teh, agar manfaat alami dari kombinasi ini tetap terjaga. Kesimpulannya, teh herbal tanpa tanin dan blueberry adalah pasangan sempurna untuk menjaga mata tetap sehat, meningkatkan relaksasi, dan mendukung penyerapan nutrisi tanpa hambatan. Kombinasi ini adalah contoh bagaimana pilihan sederhana dalam gaya hidup bisa membawa dampak besar terhadap kesehatan jangka panjang. Menggabungkan blueberry dengan makanan yang kaya vitamin C adalah salah satu strategi terbaik untuk meningkatkan penyerapan zat besi dan memperkuat efek perlindungan antioksidan dalam tubuh, khususnya pada mata dan sistem imun. Meskipun blueberry sendiri sudah mengandung vitamin C, menambahkannya dengan sumber vitamin C lain akan memperkuat kerja nutrisi tersebut dan menciptakan sinergi gizi yang luar biasa. Vitamin C adalah nutrisi penting yang larut dalam air dan memiliki peran kunci dalam produksi kolagen, penyerapan zat besi non-heme, serta perlindungan sel dari stres oksidatif. Saat dikombinasikan dengan blueberry, makanan kaya vitamin C membantu mempercepat proses pemulihan sel dan meningkatkan daya tahan pembuluh darah, termasuk yang ada di sekitar retina dan makula. Beberapa contoh makanan tinggi vitamin C yang cocok dipadukan dengan blueberry, antara lain paprika merah, jeruk, stroberi, kiwi, dan tomat. Paprika merah misalnya mengandung lebih banyak vitamin C dibandingkan jeruk dan juga mengandung beta-karoten yang penting untuk kesehatan mata. Ketika dimakan bersamaan dengan blueberry, kombinasi ini membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan nabati lain yang Anda konsumsi, serta memperkuat dinding kapiler darah di dalam mata. Jeruk dan stroberi tidak hanya memberikan rasa manis asam yang menyegarkan, tetapi juga memperkaya profil antioksidan dalam makanan Anda. Stroberi juga mengandung antosianin seperti blueberry, sehingga keduanya bekerja bersama untuk mengurangi peradangan dan memperbaiki kerusakan jaringan akibat radikal bebas. Kombinasi ini sangat direkomendasikan untuk orang tua atau siapapun yang ingin menjaga kesehatan mata jangka panjang. Kiwi dan tomat juga merupakan pilihan yang sangat baik. Kiwi mengandung enzim actinidin yang membantu pencernaan, sementara tomat menyediakan likopen, antioksidan kuat lain yang bekerja sama dengan antosianin dalam blueberry untuk memberikan perlindungan ganda terhadap retina dan saraf optik. Salah satu manfaat besar dari kombinasi ini adalah peningkatan penyerapan zat besi non-heme. Zat besi dari sumber nabati seringkali sulit diserap tubuh, terutama jika dikonsumsi bersama teh, susu, atau makanan kaya tanin. Namun, dengan tambahan vitamin C yang cukup, kemampuan tubuh untuk menyerap dan menyimpan zat besi meningkat secara signifikan. Ini sangat penting bagi vegetarian, wanita dengan menstruasi berat, atau siapapun yang berisiko mengalami anemia. Untuk menikmati kombinasi ini, Anda bisa membuat salad buah dengan blueberry, stroberi, jeruk, dan kiwi, ditambah sedikit perasan lemon segar. Bisa juga dibuat dalam bentuk smoothie dingin tanpa gula tambahan.
Kombinasi ini tidak hanya lezat dan menyegarkan, tetapi juga penuh warna dan manfaat yang luar biasa bagi tubuh Anda. Kesimpulannya, blueberry dan makanan tinggi vitamin C adalah kombinasi sempurna untuk mendukung kesehatan mata, memperkuat sistem kekebalan, dan memastikan tubuh Anda menyerap nutrisi secara maksimal. Ini adalah langkah kecil dengan hasil besar dalam menjaga vitalitas sehari-hari. Menggabungkan blueberry dengan sumber lemak sehat, seperti ikan berlemak atau alpukat adalah pilihan yang sangat strategis untuk meningkatkan penyerapan nutrisi dan mendukung kesehatan mata serta otak. Lemak sehat membantu tubuh menyerap vitamin dan antioksidan yang larut dalam lemak, seperti vitamin E dan beta-karoten, yang sangat penting bagi fungsi penglihatan dan perlindungan jaringan saraf. Ikan berlemak seperti salmon, makarel, atau sarden mengandung asam lemak omega-3 yang tinggi, khususnya EPA dan DHA. Kandungan ini berperan penting dalam membentuk struktur retina dan membantu menjaga fluiditas membran sel mata. Kekurangan omega-3 sering dikaitkan dengan mata kering, peradangan, dan penurunan tajam penglihatan seiring bertambahnya usia. Ketika blueberry dikonsumsi bersama makanan tinggi omega-3, efek antioksidan dari antosianin menjadi lebih stabil dan lebih mudah diserap oleh jaringan mata. Alpukat juga merupakan sumber lemak sehat yang sangat bermanfaat. Alpukat mengandung asam oleat dan vitamin E alami yang membantu melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif. Vitamin E bekerja secara sinergis dengan vitamin C dari blueberry untuk menetralkan radikal bebas dan menjaga kekuatan pembuluh darah kapiler di sekitar retina. Selain itu, alpukat juga mengandung lutein, salah satu antioksidan penting untuk melindungi mata dari cahaya biru dan kerusakan akibat sinar UV. Yang menarik, penelitian menunjukkan bahwa menambahkan lemak sehat ke dalam makanan yang mengandung antioksidan dapat meningkatkan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati dari nutrisi tersebut hingga beberapa kali lipat. Ini berarti tubuh Anda bisa menyerap lebih banyak antosianin dan vitamin dari blueberry ketika dikonsumsi bersama ikan atau alpukat dibandingkan saat dimakan sendiri. Untuk menu praktis yang bisa Anda coba, buatlah salad yang menggabungkan potongan alpukat, blueberry, sayuran hijau, dan sedikit kacang kenari. Tambahkan minyak zaitun sebagai dressing ringan tanpa mengganggu keseimbangan nutrisi. Alternatif lainnya adalah menyantap ikan panggang seperti salmon bersama saus blueberry alami. Cukup blender blueberry segar dengan sedikit lemon dan herba segar untuk menciptakan saus yang menyehatkan dan nikmat. Kombinasi ini sangat dianjurkan untuk siapa saja yang bekerja di depan layar digital setiap hari, penderita diabetes, atau orang tua yang mulai mengalami penurunan ketajaman penglihatan. Lemak sehat juga membantu meningkatkan fungsi kognitif dan menjaga keseimbangan hormon. Dua aspek yang sangat berkaitan erat dengan penglihatan dan kualitas hidup secara keseluruhan. Kesimpulannya, blueberry dan lemak sehat dari ikan atau alpukat adalah pasangan ideal yang menawarkan perlindungan komprehensif bagi mata, otak, dan sistem sirkulasi. Ini bukan hanya tentang nutrisi yang Anda konsumsi, tetapi juga tentang bagaimana tubuh Anda memanfaatkannya secara optimal. Kombinasi cerdas ini bisa menjadi bagian dari rutinitas makan harian Anda untuk kesehatan jangka panjang. Kacang kenari atau walnut dikenal sebagai salah satu makanan paling bermanfaat untuk otak dan jantung. Kandungan lemak sehatnya yang unik menjadikannya pasangan yang sangat cocok untuk blueberry. Buah kecil penuh antioksidan yang juga terbukti memberikan perlindungan luar biasa terhadap sistem saraf dan penglihatan. Ketika dikombinasikan, blueberry dan kacang kenari menciptakan sinergi nutrisi yang menargetkan dua area penting tubuh sekaligus, otak dan mata. Salah satu keunggulan utama kacang kenari adalah kandungan asam lemak omega-3 nabatinya, yaitu asam alfa-linolenat, ALA. Omega-3 ini membantu memperkuat membran sel saraf, termasuk sel-sel retina yang sangat sensitif terhadap oksidasi. Kombinasi dengan blueberry yang kaya antosianin akan membantu mengurangi peradangan, memperlancar aliran darah ke mata dan otak, serta melindungi dari stres oksidatif yang menjadi penyebab utama berbagai gangguan degeneratif. Blueberry juga mengandung flavonoid yang mendukung neuroplastisitas, kemampuan otak untuk membentuk koneksi baru dan meningkatkan daya ingat. Ketika dikombinasikan dengan senyawa polifenol dari kenari, seperti elagic acid dan melatonin, efek sinergis ini dapat meningkatkan fokus, memperlambat penurunan kognitif, dan bahkan membantu mengurangi risiko demensia. Ini menjadikan kombinasi ini sangat tepat untuk orang tua, atau siapapun yang ingin menjaga ketajaman otak dan penglihatan secara bersamaan. Selain omega-3, kacang kenari juga menyediakan magnesium, tembaga, dan seng. 3 mineral penting yang mendukung fungsi retina dan menjaga kestabilan penglihatan dalam jangka panjang.
Magnesium membantu mengendurkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran oksigen ke jaringan mata, sementara seng membantu pengangkutan vitamin A ke retina, mendukung penglihatan malam dan adaptasi terhadap cahaya. Untuk menikmati kombinasi ini, Anda bisa menambahkan kacang kenari cincang ke dalam oatmeal bersama blueberry segar di pagi hari. Bisa juga dijadikan sebagai camilan sehat di sore hari dengan mencampur blueberry beku dan kacang kenari dalam mangkuk kecil. Jika ingin sesuatu yang lebih inovatif, buatlah campuran granola sendiri dengan bahan dasar kacang kenari, oat utuh, dan blueberry kering tanpa tambahan gula. Penting untuk dicatat bahwa kenari sebaiknya dikonsumsi dalam bentuk mentah atau hanya dipanggang ringan tanpa tambahan garam atau gula. Proses pemanggangan berlebihan atau penambahan pemanis dapat merusak lemak sehat dan mengurangi manfaat nutrisinya. Selain itu, jumlah konsumsi yang ideal cukup sekitar 1 genggam kecil per hari untuk menjaga keseimbangan kalori dan menghindari kelebihan lemak. Kesimpulannya, blueberry dan kacang kenari adalah kombinasi cerdas dan alami untuk mendukung kesehatan mata, otak, dan jantung secara bersamaan. Dengan mengonsumsi keduanya secara rutin dalam takaran yang tepat, Anda memberikan perlindungan ganda bagi tubuh terhadap proses penuaan dan tekanan lingkungan modern yang bisa mempengaruhi kualitas hidup. Memilih waktu yang tepat untuk mengonsumsi blueberry dapat menentukan seberapa besar manfaat yang bisa didapatkan oleh tubuh. Meskipun blueberry adalah buah yang kaya nutrisi dan bisa dikonsumsi kapan saja, waktu konsumsi yang strategis dapat meningkatkan penyerapan antioksidan, mendukung metabolisme, dan memaksimalkan efek perlindungannya terhadap mata, otak, dan sistem kekebalan. Salah satu waktu terbaik untuk mengonsumsi blueberry adalah di pagi hari, terutama sebagai bagian dari sarapan. Saat bangun tidur, tubuh dalam kondisi kosong dan sistem pencernaan siap menyerap nutrisi dengan efisiensi tinggi. Mengonsumsi blueberry pada saat ini memungkinkan vitamin C, antosianin, dan serat larutnya diserap lebih cepat dan efektif. Jika dipadukan dengan makanan kaya serat seperti oat atau protein dari yogurt Yunani, blueberry juga membantu mengatur kadar gula darah dan memberi energi yang stabil sepanjang pagi. Selain pagi hari, waktu lain yang ideal adalah sebagai camilan pertengahan hari. Sekitar pukul 10 pagi atau 3 sore, ketika energi mulai menurun dan tubuh membutuhkan asupan ringan, blueberry bisa menjadi pilihan camilan sehat yang membantu meningkatkan fokus dan suasana hati. Antioksidannya mendukung fungsi otak dan menjaga agar tubuh tetap waspada tanpa perlu mengonsumsi kafein atau makanan tinggi gula. Mengonsumsi blueberry setelah olahraga juga sangat bermanfaat. Setelah aktivitas fisik, tubuh mengalami stres oksidatif dan peradangan ringan di jaringan otot. Antosianin dalam blueberry dapat membantu meredakan peradangan ini dan mempercepat proses pemulihan otot. Selain itu, kandungan karbohidrat alami dalam blueberry membantu mengisi ulang energi tanpa menyebabkan lonjakan gula darah yang ekstrem. Di malam hari, blueberry juga bisa dikonsumsi, tetapi dengan catatan, jika Anda ingin menjadikannya sebagai bagian dari makan malam atau camilan malam, pastikan untuk tidak mencampurnya dengan makanan berat atau kaya lemak jenuh. Blueberry yang dikonsumsi bersama yogurt rendah lemak atau dicampur dengan teh herbal seperti chamomile bisa membantu tubuh lebih rileks dan memperbaiki kualitas tidur. Namun, waktu yang perlu dihindari adalah saat mengonsumsi makanan atau minuman kaya tanin dan kafein seperti teh hitam atau kopi. Konsumsi blueberry bersamaan dengan minuman ini dapat menghambat penyerapan zat besi dan beberapa antioksidan penting. Sebaiknya beri jeda minimal 1 hingga 2 jam antara konsumsi blueberry dan minuman berkafein. Untuk anak-anak dan orang tua, konsumsi blueberry secara rutin di pagi hari sebagai bagian dari menu sarapan dapat memberikan perlindungan jangka panjang terhadap penyakit mata, menstabilkan mood, dan meningkatkan konsentrasi dalam aktivitas harian. Kesimpulannya, waktu terbaik untuk mengonsumsi blueberry adalah di pagi hari setelah olahraga atau sebagai camilan sehat di siang hari. Dengan memperhatikan waktu konsumsi, Anda bisa memastikan tubuh mendapatkan manfaat maksimal dari buah super ini. Meskipun blueberry dikenal sebagai buah super yang kaya akan antioksidan dan vitamin, penting untuk mengetahui jumlah konsumsi yang ideal agar manfaatnya maksimal tanpa menimbulkan efek samping. Seperti halnya semua hal baik dalam hidup, konsumsi blueberry juga harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan kondisi kesehatan masing-masing individu. Secara umum, para ahli gizi merekomendasikan konsumsi sekitar 1 cangkir blueberry segar per hari, atau setara dengan sekitar 150 gram. Jumlah ini dinilai cukup untuk memberikan asupan antosianin, vitamin C, vitamin K, dan serat dalam jumlah yang bermanfaat bagi tubuh. Dalam takaran ini, blueberry dapat membantu melindungi mata, memperkuat sistem imun, menjaga keseimbangan gula darah, serta mendukung kesehatan jantung dan otak.
Jika Anda mengonsumsi blueberry dalam bentuk beku atau kering, takarannya bisa sedikit berbeda. Untuk blueberry beku, 1 cangkir masih menjadi standar yang baik karena kandungan gizinya relatif tetap meskipun sedikit berkurang akibat proses pembekuan. Sedangkan untuk blueberry kering, sebaiknya dikonsumsi tidak lebih dari setengah cangkir per hari karena kandungan gulanya yang lebih terkonsentrasi dan kalori yang lebih tinggi per gram. Bagi anak-anak, porsi yang dianjurkan adalah sekitar setengah cangkir per hari. Ini cukup untuk mendukung pertumbuhan, melindungi mata dari paparan layar digital, dan memperkuat daya tahan tubuh. Untuk lansia, 1 cangkir per hari sangat bermanfaat karena membantu memperlambat penurunan kognitif dan menjaga sirkulasi darah ke retina tetap optimal. Namun, konsumsi berlebihan blueberry dalam jumlah besar, misalnya lebih dari 2 hingga 3 cangkir per hari dalam jangka waktu panjang, bisa menimbulkan beberapa efek samping ringan. Kandungan serat yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pencernaan seperti perut kembung atau diare, terutama bagi mereka yang memiliki sistem pencernaan sensitif. Selain itu, kandungan vitamin K yang tinggi dalam blueberry juga bisa memengaruhi efektivitas obat pengencer darah seperti warfarin, sehingga perlu dikonsultasikan dengan dokter bila sedang menjalani pengobatan tersebut. Jika Anda baru mulai mengonsumsi blueberry secara rutin, sebaiknya mulai dengan setengah cangkir per hari, lalu tingkatkan secara bertahap sesuai reaksi tubuh. Anda juga bisa membaginya dalam beberapa waktu makan, misalnya setengah cangkir di pagi hari dan setengah cangkir di sore hari, agar penyerapan nutrisinya lebih optimal. Untuk variasi, blueberry bisa dikonsumsi dalam bentuk utuh, dicampur dalam oatmeal, salad, smoothie tanpa gula, atau sebagai topping pada yogurt alami. Penting untuk memperhatikan kualitas buah, pilih yang segar, tanpa tambahan gula, dan hindari produk olahan yang mengandung pengawet atau pewarna buatan. Kesimpulannya, 1 cangkir blueberry per hari adalah jumlah yang ideal untuk mendapatkan manfaat kesehatan maksimal tanpa risiko berlebihan. Dengan takaran yang tepat dan konsumsi yang konsisten, blueberry bisa menjadi bagian penting dari pola makan sehat Anda setiap hari. Blueberry adalah buah yang sangat kaya nutrisi, terutama antosianin, vitamin C, vitamin K, dan serat. Namun banyak orang tidak menyadari bahwa cara pengolahan yang salah bisa mengurangi atau bahkan merusak kandungan nutrisi penting dalam buah kecil ini. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari blueberry, penting untuk memahami bagaimana cara menyimpannya, mencucinya, dan mengolahnya dengan tepat. Langkah pertama yang paling penting adalah memperhatikan suhu penyimpanan. Blueberry segar sebaiknya disimpan di dalam lemari es dengan suhu stabil antara 1 hingga 4 derajat Celcius. Suhu dingin membantu memperlambat proses oksidasi dan pertumbuhan jamur. Namun hindari mencuci blueberry sebelum disimpan, karena kelembapan berlebih bisa mempercepat pembusukan. Cucilah hanya saat akan dikonsumsi dan pastikan menggunakan air mengalir yang bersih. Jika ingin menyimpan dalam jangka waktu lebih lama, blueberry dapat dibekukan. Pembekuan adalah salah satu metode terbaik untuk mempertahankan kandungan nutrisi blueberry. Pastikan untuk membekukan dalam kondisi kering dan dalam wadah tertutup rapat agar terhindar dari kristal es yang bisa merusak tekstur. Blueberry beku sangat cocok digunakan dalam smoothie atau sebagai tambahan pada oatmeal tanpa perlu dicairkan terlebih dahulu. Ketika mengolah blueberry, hindari suhu tinggi yang berkepanjangan. Memasak blueberry dalam waktu lama, seperti dipanggang dalam suhu oven tinggi, untuk membuat muffin atau pie, dapat menghancurkan sebagian besar vitamin C dan menurunkan kadar antosianin hingga lebih dari setengahnya. Jika Anda ingin membuat camilan hangat berbahan blueberry, pilih metode memanggang singkat dengan suhu sedang atau tambahkan blueberry di akhir proses memasak. Pilihan terbaik untuk mempertahankan nilai gizi adalah mengonsumsi blueberry dalam bentuk mentah. Anda bisa menambahkannya ke dalam salad, mencampurnya dengan yogurt polos, atau menyajikannya sebagai camilan tunggal. Jika ingin membuat smoothie, hindari mencampurnya dengan buah yang mengandung enzim pengoksidasi seperti pisang dan apel, yang bisa menurunkan efektivitas flavonoid dalam blueberry. Penggunaan blender untuk membuat smoothie tidak merusak nutrisi jika dilakukan dalam waktu singkat dan tidak ditambah gula atau susu tinggi lemak. Jika memungkinkan, tambahkan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis. Vitamin C tambahan akan membantu menstabilkan senyawa aktif dalam blueberry dan meningkatkan penyerapan zat besi. Hindari juga mencampur blueberry dengan bahan yang mengandung banyak pemanis buatan, pewarna makanan, atau pengawet kimia. Kombinasi semacam ini tidak hanya menurunkan manfaat blueberry, tetapi juga bisa menambah beban toksin pada tubuh. Pilih bahan-bahan alami dan segar untuk hasil terbaik. Kesimpulannya, mengolah blueberry dengan cara yang tepat, seperti menyimpan pada suhu rendah, menghindari pemanasan berlebihan, dan menghindari campuran yang merusak antioksidan,
akan membantu Anda mempertahankan kandungan nutrisi dan mendapatkan manfaat optimal dari buah super ini setiap hari. Blueberry tersedia dalam berbagai bentuk dan varietas, mulai dari blueberry segar, beku, kering, hingga ekstrak dalam bentuk suplemen. Meskipun semuanya memiliki manfaat masing-masing, tidak semua jenis blueberry memiliki kandungan nutrisi yang sama. Memahami perbedaan jenis dan cara penyimpanan yang tepat sangat penting agar Anda bisa menikmati manfaat maksimal dari buah super ini setiap hari. Secara umum, ada dua jenis utama blueberry yang banyak dikonsumsi, high bush blueberry dan wild blueberry, low bush. High bush blueberry adalah jenis yang paling umum ditemukan di pasar dan supermarket dengan ukuran buah lebih besar dan rasa yang manis. Sementara itu, wild blueberry atau blueberry layer tumbuh alami dan berukuran lebih kecil, tetapi kandungan antioksidannya, terutama antosianin, jauh lebih tinggi. Jika Anda mencari efek perlindungan maksimal untuk mata, otak, dan pembuluh darah, wild blueberry adalah pilihan terbaik. Namun, karena ketersediaannya terbatas, banyak orang mengandalkan blueberry beku. Kabar baiknya, penelitian menunjukkan bahwa blueberry beku masih mempertahankan sebagian besar kandungan nutrisi utamanya, terutama jika dibekukan segera setelah dipanen. Blueberry beku sangat praktis, mudah digunakan untuk smoothie, oatmeal, atau pencampuran salad, dan dapat disimpan dalam waktu lama. Sementara itu, blueberry kering bisa menjadi alternatif yang enak dan praktis untuk camilan. Tapi hati-hati, banyak produk blueberry kering di pasaran yang telah ditambahkan gula dan bahan pengawet. Jika memilih blueberry kering, pastikan produk tersebut bebas dari tambahan gula dan bahan kimia. Kandungan antioksidannya tetap tinggi, namun perlu diperhatikan takarannya karena kalorinya lebih padat. Untuk blueberry segar, pilih buah yang berwarna biru tua hingga ungu kehitaman dengan lapisan bedak alami di permukaannya. Hindari buah yang keriput, lembek, atau ada bintik coklat. Simpan blueberry segar di dalam wadah kering dan tertutup longgar di lemari es. Jangan mencuci blueberry sebelum disimpan, karena air dapat mempercepat pertumbuhan jamur dan memperpendek umur simpan. Cuci hanya saat akan dikonsumsi. Jika Anda membeli blueberry dalam jumlah besar, pertimbangkan untuk membekukannya sendiri. Cukup sebar blueberry di atas loyang agar tidak saling menempel. Bekukan selama beberapa jam, lalu pindahkan ke wadah kedap udara. Dengan cara ini, Anda bisa menyimpan blueberry selama beberapa bulan tanpa kehilangan kualitasnya. Penting juga untuk menyimpan blueberry jauh dari makanan berbau tajam seperti bawang putih atau ikan, karena buah ini mudah menyerap aroma sekitar. Gunakan wadah khusus yang tidak hanya menjaga suhu tetapi juga melindungi dari kelembapan berlebih. Kesimpulannya, untuk manfaat nutrisi tertinggi, wild blueberry adalah pilihan terbaik. Namun blueberry segar dan beku juga sangat bermanfaat jika disimpan dan dikonsumsi dengan benar. Mengetahui cara memilih dan menyimpan jenis blueberry yang tepat akan membantu Anda menjadikan buah ini sebagai bagian permanen dalam pola makan sehat sehari-hari. Blueberry bukan hanya buah lezat dengan warna menarik, tetapi juga merupakan salah satu makanan terbaik untuk penderita diabetes dan tekanan darah tinggi. Kandungan antioksidan, serat, dan senyawa aktif dalam blueberry telah terbukti secara ilmiah, membantu mengatur kadar gula darah, memperkuat dinding pembuluh darah, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Bagi penderita diabetes, blueberry sangat bermanfaat karena memiliki indeks glikemik yang rendah. Ini berarti blueberry tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Setelah dikonsumsi, kandungan serat larutnya memperlambat penyerapan glukosa ke dalam darah, sehingga membantu menjaga kestabilan kadar gula darah sepanjang hari. Selain itu, antosianin, pigmen alami yang memberi warna biru tua pada blueberry, telah terbukti meningkatkan sensitivitas insulin, yaitu kemampuan tubuh untuk menggunakan gula darah secara efisien. Studi juga menunjukkan bahwa konsumsi blueberry secara rutin dapat menurunkan risiko komplikasi diabetes, terutama retinopati diabetik, kerusakan pada pembuluh darah retina yang dapat menyebabkan kebutaan. Antosianin membantu melindungi pembuluh darah halus di mata dari peradangan dan kerusakan oksidatif. Oleh karena itu, blueberry menjadi pilihan ideal untuk menjaga kesehatan mata bagi penderita diabetes. Untuk penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, blueberry memberikan efek pelindung yang sangat kuat. Buah ini mengandung kalium, magnesium, dan senyawa polifenol yang bekerja bersama untuk melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah. Hasilnya, tekanan dalam pembuluh darah menurun secara alami, tanpa harus tergantung sepenuhnya pada obat. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics menemukan bahwa wanita pasca menopause yang mengonsumsi bubuk blueberry setiap hari selama 8 minggu mengalami penurunan tekanan darah sistolik dan diastolik secara signifikan.
Ini menunjukkan potensi blueberry sebagai intervensi alami untuk tekanan darah tinggi, terutama bila dikombinasikan dengan gaya hidup sehat lainnya. Selain itu, blueberry juga membantu memperbaiki profil lipid dengan menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Ini sangat penting bagi penderita diabetes dan hipertensi yang umumnya memiliki risiko tinggi terkena penyakit jantung dan stroke. Cara terbaik untuk menikmati manfaat ini adalah dengan mengonsumsi blueberry secara rutin dalam bentuk utuh tanpa tambahan gula. Anda bisa mencampurnya dengan oatmeal, salad sayuran, atau yogurt Yunani tanpa pemanis. Hindari mencampur blueberry dengan makanan tinggi gula atau lemak jenuh karena dapat menetralkan efek positifnya. Kesimpulannya, blueberry adalah pilihan makanan alami yang sangat efektif dalam membantu pengelolaan diabetes dan tekanan darah tinggi. Dengan konsumsi yang konsisten dan dalam takaran yang sesuai, blueberry dapat menjadi bagian penting dari strategi hidup sehat jangka panjang. Sebagai salah satu buah yang paling banyak dipuji dalam dunia kesehatan, blueberry tentu tidak luput dari berbagai klaim, baik yang benar maupun yang keliru. Di tengah popularitasnya sebagai superfood, banyak informasi seputar blueberry yang beredar di masyarakat. Sayangnya, tidak semua informasi tersebut akurat. Oleh karena itu, penting untuk memilah mana yang mitos dan mana yang benar-benar didukung oleh bukti ilmiah. Mitos 1, blueberry bisa menyembuhkan semua penyakit. Fakta, meskipun blueberry sangat kaya antioksidan dan memiliki banyak manfaat kesehatan, buah ini bukanlah obat ajaib. Blueberry membantu mencegah atau memperlambat perkembangan penyakit tertentu seperti penyakit jantung, gangguan mata, dan penurunan fungsi otak, tetapi tidak bisa menyembuhkan penyakit secara langsung. Konsumsi blueberry harus tetap disertai dengan pola makan seimbang dan gaya hidup sehat. Mitos 2, semakin gelap warna blueberry, semakin tinggi nutrisinya. Fakta, ini benar, warna biru keunguan pada blueberry berasal dari senyawa antosianin, yaitu antioksidan yang sangat kuat. Semakin gelap warnanya, biasanya kandungan antosianinnya juga semakin tinggi. Oleh karena itu, pilih blueberry dengan warna yang pekat dan hindari buah yang terlihat pucat atau kemerahan. Mitos 3, blueberry segar lebih bergizi dibanding blueberry beku. Fakta, tidak selalu benar. Blueberry beku biasanya dibekukan segera setelah dipanen, sehingga sebagian besar kandungan nutrisinya tetap terjaga. Sebaliknya, blueberry segar yang telah disimpan lama di rak toko bisa mengalami penurunan kadar vitamin C dan antioksidan. Jadi, baik blueberry segar maupun beku sama-sama bermanfaat, tergantung pada kualitas dan cara penyimpanan. Mitos 4, mengonsumsi blueberry dalam jumlah besar akan memberikan manfaat lebih banyak. Fakta, konsumsi berlebihan tidak selalu berarti lebih baik. Blueberry mengandung serat tinggi dan senyawa aktif yang dalam jumlah besar bisa menyebabkan gangguan pencernaan seperti kembung atau diare. Jumlah yang disarankan adalah sekitar 1 cangkir atau 150 gram per hari. Konsumsi dalam batas wajar dan rutin jauh lebih efektif dibandingkan dalam jumlah besar sekaligus. Mitos 5, blueberry lebih cocok untuk orang tua. Fakta, blueberry bermanfaat untuk semua usia. Anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia semuanya dapat merasakan manfaat blueberry, mulai dari peningkatan daya tahan tubuh hingga perlindungan terhadap kerusakan sel. Bagi anak-anak, blueberry dapat membantu perkembangan otak dan memperkuat sistem imun, sementara bagi remaja dapat membantu mengontrol stres oksidatif akibat paparan polusi dan radiasi layar. Kesimpulannya, penting untuk membedakan fakta dan mitos seputar blueberry agar kita bisa memanfaatkannya secara maksimal tanpa ekspektasi berlebihan. Blueberry memang luar biasa, tetapi manfaatnya akan benar-benar terasa jika dikonsumsi dengan bijak dan dalam konteks gaya hidup sehat yang menyeluruh. Dalam dunia nutrisi, istilah superfood digunakan untuk menyebut makanan yang memiliki kepadatan nutrisi tinggi dan manfaat kesehatan yang luar biasa. Blueberry termasuk dalam kategori ini, namun tidak sendirian. Ada banyak buah lain yang juga dianggap superfood, seperti acai berry, goji berry, delima, strawberry, dan kiwi. Membandingkan blueberry dengan buah super lainnya dapat membantu Anda memilih variasi makanan yang tepat sesuai kebutuhan tubuh Anda. Blueberry versus acai berry. Acai berry sering dipromosikan sebagai buah tropis yang memiliki antioksidan tinggi. Memang benar bahwa acai berry kaya akan antosianin dan lemak sehat, terutama asam oleat dan omega 9. Namun, acai berry umumnya dikonsumsi dalam bentuk bubuk atau puree beku karena sulit ditemukan dalam bentuk segar. Blueberry lebih mudah diakses, dapat dimakan langsung tanpa pengolahan, dan mengandung lebih banyak vitamin C serta serat pangan.
Kelebihan blueberry terletak pada fleksibilitas dan kenyamanan konsumsi harian. Blueberry versus goji berry. Goji berry berasal dari Asia dan dikenal karena kandungan beta-karoten, zeaksantin, dan vitamin A yang sangat tinggi. Buah ini bermanfaat untuk kesehatan mata, mirip dengan blueberry. Namun, goji berry biasanya dijual dalam bentuk kering dan mengandung kadar gula yang cukup tinggi per gramnya. Blueberry dengan kadar air tinggi dan indeks glikemik yang rendah lebih cocok bagi penderita diabetes atau mereka yang ingin menjaga gula darah stabil. Blueberry versus D5. D5 kaya akan polifenol seperti punikalagin yang sangat kuat dalam melawan peradangan dan membantu menurunkan tekanan darah. D5 unggul dalam kandungan kalium dan mendukung kesehatan jantung. Di sisi lain, blueberry menawarkan perlindungan lebih terhadap degenerasi makula dan gangguan kognitif berkat konsentrasi antosianinnya. Keduanya sangat baik dan justru ideal bila dikombinasikan dalam menu harian. Blueberry versus strawberry. Strawberry dan blueberry sama-sama kaya vitamin C, namun strawberry memiliki lebih banyak air dan sedikit lebih banyak gula alami. Kandungan antioksidan strawberry berasal dari senyawa ellagic acid, sementara blueberry didominasi oleh antosianin. Strawberry cenderung lebih mudah ditemukan dan lebih murah, tetapi untuk perlindungan mata dan otak, blueberry lebih unggul karena profil senyawa pelindung sarafnya. Blueberry versus kiwi. Kiwi merupakan salah satu buah dengan konsentrasi vitamin C tertinggi, bahkan lebih tinggi dari jeruk. Kiwi juga mengandung enzim actinidin yang membantu pencernaan protein dan memperkuat sistem imun. Namun, blueberry lebih rendah gula dan memiliki serat larut yang lebih stabil. Kombinasi keduanya bisa memberikan perlindungan menyeluruh untuk pencernaan, mata, dan kekebalan tubuh. Kesimpulannya, setiap buah super memiliki keunikan tersendiri. Blueberry menonjol karena kandungan antosianinnya yang luar biasa, manfaatnya bagi otak dan penglihatan, serta kemudahan konsumsi harian. Meskipun tidak harus menjadi satu-satunya buah dalam diet Anda, blueberry adalah pilihan yang konsisten dan serbaguna untuk menunjang kesehatan jangka panjang. Blueberry adalah buah super yang mudah diintegrasikan ke dalam pola makan harian. Namun, untuk mendapatkan manfaat maksimal dari nutrisi yang dikandungnya, penting untuk mengetahui hal-hal yang sebaiknya dilakukan, dose, dan yang perlu dihindari, don'ts, saat mengonsumsi blueberry. Checklist berikut ini dirancang untuk membantu Anda menggunakan blueberry secara optimal dan menghindari kesalahan umum yang bisa menurunkan efektivitasnya. Dose, hal yang sebaiknya dilakukan. 1. Konsumsi secara rutin setiap hari. 1 cangkir blueberry per hari dapat memberikan perlindungan antioksidan yang stabil bagi tubuh, terutama untuk kesehatan mata dan otak. 2. Pilih blueberry segar atau beku tanpa tambahan gula. Blueberry beku masih mempertahankan sebagian besar nutrisinya dan lebih praktis untuk digunakan dalam smoothie atau oatmeal. Pastikan tidak ada tambahan pemanis buatan atau pengawet. 3. Gabungkan dengan makanan yang mendukung penyerapan nutrisi. Kombinasikan blueberry dengan makanan kaya vitamin C seperti jeruk atau paprika, yogurt Yunani polos, atau oat utuh untuk hasil maksimal. 4. Simpan di tempat dingin dan kering. Simpan blueberry di lemari es dalam wadah yang berventilasi. Cuci hanya saat akan dikonsumsi untuk mencegah jamur. 5. Gunakan sebagai camilan sehat. Daripada memilih camilan tinggi kalori atau gula, ganti dengan segenggam blueberry yang memberikan rasa manis alami dan kaya nutrisi. 6. Gunakan blueberry mentah dalam salad atau smoothie. Menghindari pemanasan berlebihan menjaga kandungan vitamin C dan antosianin tetap utuh. Don'ts, hal yang sebaiknya dihindari. 1. Jangan mencampur dengan makanan tinggi tanin atau kafein. Hindari mengonsumsi blueberry bersamaan dengan teh hitam, kopi, atau anggur merah karena kandungan taninnya dapat menghambat penyerapan zat besi. 2. Jangan menambahkan gula atau sirup. Menambahkan gula justru membebani tubuh dengan glukosa berlebih dan merusak manfaat antioksidan dari blueberry. 3. Jangan menyimpannya dalam wadah tertutup rapat saat basah. Kelembapan dapat mempercepat pertumbuhan jamur dan memperpendek umur simpan blueberry segar. 4. Jangan mencampur dengan buah pengoksidasi tinggi seperti pisang atau apel dalam smoothie. Enzim tertentu dalam pisang atau apel dapat menurunkan efektivitas antioksidan dari blueberry jika dikonsumsi bersamaan dalam bentuk blender. 5. Jangan mengandalkan blueberry sebagai satu-satunya sumber nutrisi. Meskipun sangat bermanfaat, blueberry sebaiknya menjadi bagian dari pola makan yang seimbang dengan berbagai buah dan sayuran lain. 6. Jangan mengonsumsinya dalam jumlah berlebihan. Lebih dari 2 atau 3 cangkir per hari dapat menyebabkan gangguan pencernaan karena kandungan serat dan senyawa aktif yang tinggi. Kesimpulannya, dengan mengikuti checklist konsumsi harian ini, Anda dapat menikmati manfaat maksimal dari blueberry tanpa risiko tersembunyi.
Kombinasi cerdas, waktu konsumsi yang tepat, serta kesadaran akan interaksi makanan akan membantu menjadikan blueberry sebagai bagian penting dari gaya hidup sehat Anda. Setelah menjelajahi berbagai fakta, kombinasi makanan dan panduan praktis seputar blueberry, kini saatnya merangkum kembali semua hal penting yang telah Anda pelajari. Tujuan dari konten ini adalah memberikan pemahaman menyeluruh tentang bagaimana blueberry, buah kecil yang penuh nutrisi, bisa menjadi senjata alami dalam menjaga kesehatan, khususnya mata, otak, dan sistem kardiovaskular. Pertama-tama, penting untuk diingat bahwa blueberry tidak bisa dikonsumsi sembarangan dengan semua jenis makanan. Terdapat 7 kombinasi yang sebaiknya dihindari karena dapat mengurangi penyerapan nutrisi, menyebabkan gangguan pencernaan, atau bahkan memperburuk kondisi kesehatan tertentu. Kombinasi yang berisiko tersebut antara lain adalah blueberry dengan kacang-kacangan tinggi fitat, teh atau kopi kaya tanin, makanan tinggi gula, susu atau yogurt manis, makanan mengandung lemak trans, serta buah seperti pisang dan apel dalam smoothie yang mengandung enzim pengoksidasi. Sebaliknya, Anda juga telah mengetahui 7 kombinasi makanan yang sangat disarankan untuk dikonsumsi bersama blueberry agar manfaatnya semakin maksimal. Kombinasi ini termasuk blueberry dengan oat utuh, yogurt Yunani polos, sayuran hijau kaya lutein, teh herbal tanpa tanin, makanan tinggi vitamin C seperti jeruk dan paprika, lemak sehat dari ikan atau alpukat, serta kacang kenari yang kaya omega 3. Semua pasangan makanan ini bekerja sinergis untuk memperkuat efek antioksidan, memperlancar sirkulasi darah, dan mendukung kinerja retina serta sistem saraf. Selain kombinasi makanan, Anda juga telah mempelajari waktu konsumsi yang tepat. Mengonsumsi blueberry di pagi hari atau setelah olahraga membantu tubuh menyerap nutrisinya secara optimal. Juga telah dijelaskan bahwa konsumsi rutin 1 cangkir per hari adalah jumlah yang ideal untuk mendukung fungsi tubuh tanpa risiko efek samping. Kami juga membahas cara penyimpanan dan pengolahan blueberry yang benar, seperti tidak mencucinya sebelum disimpan, menjaga suhu lemari es, dan menghindari pemanasan berlebihan yang dapat menghancurkan kandungan vitamin. Ini sangat penting agar blueberry tetap padat gizi dan tidak kehilangan nilai antioksidannya sebelum dikonsumsi. Tak kalah pentingnya, Anda juga telah diberikan informasi terkait blueberry untuk penderita diabetes dan hipertensi. Buah ini terbukti aman dan bermanfaat bagi kedua kondisi tersebut karena membantu mengontrol gula darah, menurunkan tekanan darah, dan melindungi pembuluh darah kecil di retina dari kerusakan. Akhirnya, kami juga telah meluruskan berbagai mitos dan kesalahpahaman tentang blueberry serta membandingkannya dengan buah super lainnya. Melalui checklist harian yang praktis, Anda kini dapat menghindari kesalahan umum dan menjaga kualitas konsumsi blueberry dalam rutinitas sehari-hari. Semua informasi ini dirancang untuk memberdayakan Anda mengambil kendali atas kesehatan sendiri dengan langkah kecil yang konsisten namun berdampak besar. Dan langkah itu dimulai dari 1 genggam blueberry setiap hari, dikombinasikan dengan pengetahuan dan kesadaran yang tepat. Kini, setelah Anda memahami betapa pentingnya kombinasi makanan yang tepat ketika mengonsumsi blueberry, saatnya mengambil langkah nyata untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Setiap sendok makanan yang Anda pilih bisa menjadi alat pelindung alami terhadap berbagai penyakit degeneratif, terutama bagi mereka yang berusia lanjut. Dalam konteks ini, blueberry tidak hanya buah lezat, melainkan sahabat sejati dalam menjaga kesehatan lansia secara menyeluruh. Bagi Anda yang memiliki orang tua lanjut usia di rumah, atau mungkin Anda sendiri telah memasuki usia matang, jangan tunda untuk mulai memasukkan blueberry ke dalam pola makan harian. Tambahkan ke dalam sarapan pagi, jadikan camilan sore, atau kombinasikan dengan teh herbal sebelum tidur. Ingat, tindakan kecil seperti ini dapat membawa dampak besar terhadap kesehatan lansia, mulai dari mempertahankan ketajaman penglihatan, menjaga daya ingat tetap tajam, hingga memperlancar sirkulasi darah ke seluruh tubuh. Namun lebih dari sekadar mengonsumsi, mari jadikan pengetahuan ini sebagai bagian dari gaya hidup yang bisa kita bagikan kepada orang lain. Anda bisa mulai dengan langkah sederhana. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau komunitas tempat Anda bergabung. Terutama bagi mereka yang belum memahami pentingnya peran nutrisi terhadap kesehatan lansia. Informasi ini bisa menjadi titik awal perubahan positif yang sangat dibutuhkan. Kami juga mengundang Anda untuk berbagi pengalaman pribadi. Apakah Anda pernah merasa lebih bertenaga setelah rutin mengonsumsi blueberry? Apakah ada perubahan nyata pada penglihatan, konsentrasi, atau tekanan darah Anda? Ceritakan di kolom komentar. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi banyak orang lain yang sedang berjuang menjaga kesehatannya di masa tua. Dan tentu saja, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan kanal ini.
dukungan Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan konten informatif dan inspiratif seputar nutrisi, gaya hidup sehat, dan solusi alami yang dapat diterapkan oleh siapapun, dari anak muda hingga para senior yang ingin mempertahankan kualitas hidup mereka. Kesimpulannya, menjaga kesehatan lansia tidak harus sulit atau mahal. Dengan edukasi yang tepat dan pilihan makanan yang cerdas, tubuh Anda memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan dan memperbaiki diri. Blueberry hanyalah salah satu dari banyak alat alami yang bisa Anda manfaatkan, asalkan digunakan dengan cara yang benar. Mari kita mulai perubahan ini dari rumah, dari dapur, dan dari piring kita sendiri. Karena masa tua yang sehat dan bertenaga bukanlah sebuah harapan kosong, melainkan hasil dari keputusan yang kita buat hari ini.